Karena sebagian ingin menyamakan hukum kepala dengan kaki. Hukum kepala dengan kaki. Kepala diapakan? Diusap. Nah, kaki pun maunya diusap juga. Nah, kata Imam Bukhari di sini, enggak, kaki tidak diusap, tapi dibasuh. Jelas? Jelas? Jadi bab mengasap kepala dalam wudhu maksudnya. Sudah jelaskan bahwa kepala diusap semuanya. Nah, untuk menghilangkan keraguan bagi yang ragu, apakah kaki juga sama-sama disapu atau dibasuh, maka Imam Al-Bukhari menyebutkan bab khusus setelah mengusap kepala, yaitu basuh kaki. Saya tidak ada ragu lagi nanti bahwa kaki itu hukumnya dibasuh. Jelas? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bagi yang membaca wa arjulikum ilal ka'bain, hukumnya sama-sama disapu atau diusap. Nah, di bab ini Imam Bukhari seolah-olah menolak bahwa ada yang menolak pendapat yang mengatakan bahwa kepala itu kaki sampai dua mata kaki. Ini munasabahnya. Qala rahimahullah haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami hadis ini Musa, yaitu Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Abu Salamah Al-Minqari, termasuk guru Imam Al-Bukhari yang termuda. Qala haddatsana Wuhaib, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami hadis ini Wuhaib ibn Ward Al-Basri an Amrin, dari Amr, yaitu Amr ibn Yahya ibn Umarah, Amr ibn Yahya ibn Umarah Al-Mazini Al-Ansari Al-Madani, an abihi, dari bapaknya, yaitu Umarah ibn atau Yahya ibn Umarah Al-Mazini. Dia berkata, syahidtu Amra ibn Abi Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menyaksikan Amru ibn Abi Hasan Al-Mazini sa'ala Abdullah ibn Zaid, bertanya kepada Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tanya tentang wudu Nabi? Ya, karena perintah wudu kan ada dalam Al-Quran. Kenapa nanya lagi tentang wudu Nabi SAW? Karena Nabi adalah penjelas apa yang dimaksud di dalam Al-Quranul Karim. Jadi aplikasi nyata dari Al-Quran itu ada pada hadis Nabi SAW. Maka dia bertanya tentang wudu Nabi SAW. Fada'a bitaurin min ma', lalu dia minta bitaurin. Taurin itu adalah semacam copa tentu. Copa. Apa sawa copar? Baskom. Seperti baskom. Ya, iya bejana lah. Baskom tempat air. Ya. Bitaurin itu tempat air yang kecil, itu semacam itulah, semacam baskom. Satu copa atau copa tuh? Nah, copa min ma'in, berisi air.
Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mempraktikkan kepada mereka bagaimana wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai masalah wuduk mereka menanyakan bagaimana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka paham dan mengetahui bahawa wuduk itu yang sempurna adalah wuduk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Naam. Fa akfa'a ala yadihi min at-tawri fa ghasala yadayhi thalathan. Lalu dia menuangkan ke tangannya air dari baskom tadi. Artinya dia menuangkan air ke tangannya, membasuh tangannya di luar baskom tadi, supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi karena tangan tadi belum dicuci. Nah, tangan tadi belum dibasuh, maka dia basuh tangannya di luar bejana. Ini kan sejalan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum fala yaghmis yadayhi fil ina'i hatta yaghsilahuma thalathan." Apabila seseorang bangun tidur, jangan memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana sebelum dia basuh 3 kali di luar bejana. Jadi dibasuh dulu di luar. Beginilah Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma adkhala yadahu fit tawri. Kemudian beliau memasukkan. Ini langkah pertama, cari air. Kemudian basuh tangan, telapak tangan ini 3 kali di luar bejana. Setelah dibasuh tangan 3 kali, summa adkhala yadahu, kemudian dia memasukkan tangannya fit tawri, ke dalam baskom tadi. Di sini dari riwayat lain ada yadaihi, kedua tangannya. Ya, kedua tangannya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, masukkan kedua tangan lebih memungkinkan membawa air daripada hanya satu tangan. 6. Thumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastansara 3 ghurafat. Lalu masukkan tangannya ke dalam air, dalam bejana tadi, famadmada, lalu beliau berkumur-kumur, wastanshaqa, dan memasukkan air ke hidung, wastansara 3, masukkan air ke hidung dan mengeluarkan. Kan disebutkan oleh seperti Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menyebutkan ada beberapa cara, yaitu salah satunya adalah mengambil air untuk berkumur-kumur dan dimasukkan ke hidung sekaligus. Ambil air untuk berkumur-kumur dan untuk memasukkan ke dalam hidung sekali ambil, masuk ke hidung. Masukkan, lalu kumur-kumur, yang di mulut dibuang, yang di hidung pun ditelan. Dibuang juga. Yang di mulut digerak-gerakkan, kemudian dibuang, dan yang di hidung setelah ditarik ke atas sampai terasa sakit, itu bagus. Ya, itu bagus. Pertama, khususnya yang baru bangun tidur, karena syaitan bersarang di pangkal hidung kita. Bapa cara, kalau nak tentu cara, masuk dalam hidung tu. Nah, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas Nabi SAW mengatakan, fa inna syaitan bata ala khaisumihi. Syaitan bermalam di pangkal hidungnya, maka diusir dia dengan apa? Dengan istinsyaq. Maka Nabi katakan, wabalik fil istinsyaq, maka beristinsyaqlah dengan
mubalaghah, dengan bersangatan, dengan benar-benar menghisap ke atas sampai seperti orang yang terhirup air ketika berada di dalam sungai atau dalam kolam renang. Seperti itu lebih kurang. Dan ini ternyata kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menurut para ahli penyakit stroke, ini adalah obat dan sekaligus pencegah penyakit stroke yang sangat ampuh, murah meriah. Ya, yaitu senantiasa istinsyaq di ketika berwudu. Ada seorang orang Arab Saudi berobat stroke sampai ke Amerika, karena dia berduit, tentu ke negara maju dia pergi. Lalu apa kata dokternya? Kalian punya obat yang lebih canggih. Apa itu? Al-istinsyaq. Itu bukankah kalian ketika berwudu kalian memasukkan air ke hidung sampai dihisap ke pangkal hidungnya sampai terasa sakit di sini, kemudian dikeluarkan kembali. Itu adalah sebaik-baik obat dan sebaik-baik pencegah penyakit stroke. Memang ikut melancarkan asupan darah ke otak kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan amalan sunnah ini yang kadang-kadang sebagian tidak begitu memberikan perhatian kepadanya. Ma'asyal kiram. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat, kata Nabi, kata Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini menceritakan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famat madha, dia berkumur-kumur, wastansyaqa, memasukkan ke hidung, wastansara, dan mengeluarkannya kembali, thalatha ghurafat, dengan 3 kali ciduk, atau dengan 3 kali 3 kali sauk dengan airnya. Dengan tangannya. Thumma adkhala yadahu faghassala wajhahu thalathan. Kemudian dia memasukkan tangannya kembali ke dalam bejana setelah berkumur-kumur, masukkan ke hidung dan mengeluarkannya sampai 3 kali. Setelah itu masukkan lagi air ke dalam bejana, memasukkan tangan lagi ke dalam bejana tadi, faghassala wajhahu thalathan. Lalu dia membasuh mukanya 3 kali. Thumma ghassala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini. Thumma ghassala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian dia membasuh kedua tangannya 2 kali sampai ke siku. 2 kali sampai ke siku. Juga ini pertanyaan, jawaban juga bagi yang menanya, boleh tidak semua anggota wudu itu dilakukan 3 kali semuanya? Di sini dia contohkan tadi basuh muka 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku 2 kali. 6. Thumma adkhala yadahu wa masaha ra'sahu. Kemudian dia memasukkan kembali tangannya ke dalam air, wa masaha ra'sahu, dan mengusap kepalanya, fa aqbala bihima. Lalu dia seperti kemarin, fa aqbala bihima, memulai dari yang depan ke belakang, wa adbara, kemudian mengembalikannya ke depan. Itu marratan wahidah, ditegaskan hanya 1 kali. Ya, riwayat yang lain yang tidak menyebutkan sekali ditakyid dengan riwayat ini, bahwa mengusap kepala itu hanya satu kali dan diusap semuanya, seperti yang sudah disebutkan pada bab sebelum ini. Thumma ghassala rijlaihi ilal ka'baini. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai ke mata kaki. Nah, ini kalimat yang terakhir inilah yang menjadi syahid, menjadi bukti kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab
ghaslir rijlaini ilal ka'baini, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Berarti hukumnya kaki walaupun setelah mengusap kepala, maka hukumnya tidak sama dengan kepala, tapi hukumnya sama dengan anggota yang lain, yaitu dibasuh sampai ke mata kaki. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, thumma ghasala rijlaihi ilal mirfaqaini. Ilal mirfaqaini. Dalam sebagai riwayat disebutkan marrataini, yaitu dua kali. Kakinya dibasuh dua kali. Ini juga seperti yang saya katakan tadi. Misalnya tadi muka dibasuh berapa kali? 3. Lalu tangan dibasuh berapa kali? 2.